Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada Muhammad Arham Firmansyah, Ainun Mardiah, Syarif Fajar Febrianti, Susiati, dan Zakia Naswa Zainuddin. Akan membawakan materi fertilisasi dan embriogenesis. Apa itu fertilisasi? Fertilisasi adalah proses penyatuan sel-sel reproduksi jantan atau sperma dan betina atau sel telur atau biasa juga disebut dengan ovum pada organisme yang bereproduksi secara seksual. Proses fertilisasi ini merupakan langkah penting dalam pembentukan individu baru dalam banyak spesies, termasuk manusia. Fertilisasi biasanya terjadi ketika sel sperma yang dihasilkan oleh organ reproduksi jantan bertemu dengan sel telur yang dihasilkan oleh organ reproduksi betina. Pertemuan ini biasanya terjadi di saluran reproduksi betina yang disebut saluran tuba atau fallopi. Sel sperma yang telah matang berenang melalui saluran reproduksi betina menuju sel telur yang telah dilepaskan dari ovarium selama siklus menstruasi. Jika satu sel sperma berhasil memasuki sel telur dan menggabungkan materi genetiknya dengan sel telur, proses fertilisasinya terjadi. Kemudian setelah fertilisasi terjadi, sel telur yang telah dibuahi atau zigot akan mulai membelah dan berkembang menjadi embrio. Kemudian embrio ini akan melakukan perjalanan melalui saluran tuba menuju rahim, di mana ia akan menempel pada dinding rahim dan terus berkembang menjadi janin. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu tahapan-tahapan dalam fertilisasi. Tahapan-tahapan dalam fertilisasi itu yang pertama ada persaingan sperma, yang kedua ada waktu kelangsungan hidup sel, yang ketiga ada pergerakan sperma, yang keempat ada kondisi kapasitas sperma, yang kelima ada reaksi akrosom, yang keenam ada penetrasi sperma dan pembentukan saluran akrosom, yang ketujuh ada aktivasi dan pembelahan meiosis 2, dan yang terakhir ada penggabungan materi genetik. Baik, selanjutnya ada definisi dari embriogenesis. Embriogenesis adalah proses perkembangan embrio dari tahap zigot, yaitu sel tunggal hasil fertilisasi, menjadi organisme multiseluler awal. Proses ini melibatkan serangkaian pembelahan sel, diferensiasi sel, dan pembentukan struktur dan organ yang kompleks. Teman-teman bisa lihat pada gambar yang tertera di mana itu adalah proses tersebut. Jadi selama embriogenesis itu, sel-sel embrio mengalami perubahan dalam bentuk ukuran, bentuk, dan fungsi, serta membentuk jaringan, organ, dan sistem organ yang membentuk tubuh yang lebih terorganisir. Embriogenesis merupakan tahap awal perkembangan individu dalam siklus hidup organisme dan merupakan dasar pembentukan struktur tubuh yang lebih kompleks. Adapun fase dalam embriogenesis itu yang pertama ada fase cleavage. Jadi fase ini tuh terjadi setelah fertilisasi, di mana zigot mengalami serangkaian pembelahan sel secara cepat tanpa pertumbuhan ukuran. Sel-sel embrio yang dihasilkan disebut blastomer. Proses ini bertujuan untuk membagi materi genetik secara merata ke dalam sel-sel anak. Bisa teman-teman lihat pada gambar yang tertera ini. Fase morula. Setelah beberapa kali pembelahan sel pada fase cleavage, zigot akan membentuk struktur padat yang disebut morula. Morula terdiri dari sejumlah sel yang masih terikat bersama. Pada tahap ini, sel-sel embrio yang disebut blastomer terus membelah secara cepat tanpa pertumbuhan ukuran. Selama pembelahan ini, materi genetik dalam zigot dibagi secara merata ke dalam sel-sel anak. Morula berukuran relatif dan belum memiliki rongga dalam.
Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari fase dalam embriogenesis. Yang ketiga itu ada fase blastula. Fase blastula, morula mengalami pembelahan lanjutan hingga membentuk struktur berongga yang disebut blastula. Proses ini melibatkan pengumpulan dan penataan ulang sel-sel blastoma. Blastula terdiri dari dua lapisan sel yang disebut blastoderm atau lapisan sel luar dan blastokel atau rongga di tengah blastula. Blastoderm akan menjadi embrio itu sendiri, sementara blastokel berfungsi sebagai rongga yang berisi cairan yang membantu perlindungan dan nutrisi embrio. Dapat dilihat pada gambar di atas. Yang keempat itu ada fase gastrula. Fase gastrula adalah tahap penting dalam embriogenesis yang melibatkan pergerakan dan diferensiasi sel-sel. Pada awal fase ini, blastula mengalami proses yang disebut gastrulasi. Gastrulasi melibatkan pembentukan lipatan dan invaginasi pada blastula yang menghasilkan pembentukan struktur seperti lempeng yang disebut lempeng germinal. Lempeng germinal kemudian mengalami pergerakan dan membentuk lekukan yang disebut blastoporus, yang merupakan awal pembentukan rongga tubuh dan sistem organ. Selama gastrulasi, blastula berubah menjadi gastrula yang memiliki tiga lapisan utama yang disebut lapisan germinal, yaitu endoderm, mesoderm, dan ektoderm. Selama fase gastrula, lapisan germinal akan membentuk berbagai jaringan dan organ pada janin yang sedang berkembang. Endoderm akan membentuk sistem pencernaan, kelenjar tiroid, hati, paru-paru, sel pankreas, dan organ reproduksi manusia. Mesoderm akan membentuk berbagai macam jaringan ikat, otot, sistem reproduksi, sistem peredaran darah, sistem ekskresi, dan tulang. Ektoderm akan membentuk sistem saraf pusat, epidermis atau lapisan luar kulit seperti rambut, kuku, gigi, dan membentuk sistem sensorik seperti mata dan telinga. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arham Firmansyah. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang fase-fase embriogenesis, yaitu pada fase organogenesis. Fase organogenesis adalah fase terakhir dari tahapan perkembangan pada embrio, yakni fase organogenesis. Dalam fase ini, sel-sel tubuh akan mulai terbentuk secara lengkap, tahap demi tahap. Pembentukan ini berasal dari tiga lapisan sel germinal yang sudah terbentuk pada tahapan gastrula. Setiap lapisan germinal akan membentuk organ yang berbeda-beda pada janin. Lapisan ektoderm akan membentuk lapisan epidermis, saraf, mata, dan juga telinga bagian dalam. Lapisan mesoderm akan membentuk berbagai macam otot, organ reproduksi, sel darah, dan sistem ekskresi. Lapisan endoderm akan membentuk sistem pencernaan, kelenjar tiroid, hati, paru-paru, sel pankreas, dan juga organ reproduksi manusia.